Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sehat semuanya. Oke, baiklah, di sini kita dalam sesi wawasan Wiyata Mandala. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Andes Agus Waluyo, Master Engineering, kemudian dengan Bapak Dr. Andes Suroto, MPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, dan di sini juga kita ditemani oleh Bapak Dr. Andes Agung Widiatmoko selaku alumni dari SMKN Depok dan sekaligus juga sebagai di sini sebagai guru dari jurusan Geologi Tambang kayak gitu. Baiklah, untuk langsung saja ya anak-anak. Sekarang kita akan langsung ke Bapak Kepala Sekolah. Kita di sini akan pengen tahu apa sih misi dan visi dari sekolah kita, kemudian profilnya bagaimana kayak gitu. Monggo Pak Agus Waluyo, silakan untuk kita sapa anak-anak, kemudian silakan untuk menyampaikan apa yang menjadi visi dan visi dari sekolah. Baik, terima kasih Bu Rumini waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 10 yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita bersama-sama bergabung di acara MPLS. Pada sesi kali ini adalah sesi profil dan visi misi SMK Negeri 2 Depok. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi kita tidak bisa bersama. Harusnya kalau MPLS itu kita bersama-sama di lingkungan sekolah, anak-anak bisa melihat lingkungan sekolah seperti apa. Tapi karena masih dalam suasana PPKM darurat, jadi mau tidak mau kita harus mengikuti aturan, sehingga dengan media daring tetap kita laksanakan. Baik, anak-anakku sekalian, akan saya sampaikan sedikit profil dan visi misi SMK Negeri 2 Depok. Untuk profil SMK Negeri 2 Depok itu adalah sebelumnya sekolah ini bernama STM Pembangunan Yogyakarta, atau lebih dikenal dengan nama STEM Bayu. Nah, STEM Bayu ini berdiri pada tahun 1972, atau tepatnya tanggal 29 Juni 1972. Saya yakin anak-anak belum lahir semua, para siswa belum lahir semua, karena ini generasi yang sekarang ini kan lahir di atas tahun 2000 ya. Jadi sekolah kita ini sudah cukup tua. Jadi tahun 72 sampai dengan tahun 2021 itu berusia 49 tahun. Nah, mestinya sekolah kita ini beberapa hari yang lalu baru saja ulang tahun yang ke-49. Dalam perjalanan di tahun 1998 ada perubahan nomenklatur tentang nama sekolah, yang ini merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan pada saat itu, Kementerian Pendidikan Nasional pada saat itu namanya. Itu perubahan nomenklatur ini STM Pembangunan Yogyakarta itu berubah menjadi SMK Negeri 2 Depok. Ini anak-anak harus tahu, sehingga kalau nanti ada yang bertanya sekolah di mana, ya sampaikan aja SMK 2 Depok. Kalau ada yang tanya, oh STM Pembangunan, ya begitu. Jadi memang dulu sekolah ini bernama STM Pembangunan. Jadi perubahan nomenklatur di tahun 98 sampai dengan hari ini sekolah kita masih bernama SMK Negeri 2 Depok. Kemudian berikutnya di sekolah kita ini ada 11 kompetensi keahlian seperti yang anak-anakku kemarin pada saat PPDB. Pilihan PPDB itu ada 11. Yang pertama KGSP, konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan. Yang kedua DPIB, desain pemodelan dan informasi bangunan. Yang ketiga TOI atau teknik otomasi industri. Yang keempat TFLM, teknik fabrikasi logam dan manufaktur. Yang kelima kimia industri. Yang keenam
kimia analis, yang ketujuh teknik bodi otomotif, kemudian 8 TMPO, teknik dan manajemen perawatan otomotif, 9 TEDK, teknik elektronika daya dan komunikasi, 10 teknik geologi pertambangan, 11 SIJA, sistem informasi jaringan dan aplikasi. Sehingga anak-anak harus tahu bahwa di sekolah kita ada 11 kompetensi kalian yang kita miliki, sehingga nanti teman-temanmu kelas 10 itu berada di 11 kompetensi, di 11 jurusan itu. Besok kalau suatu saat bertemu, maka teman-teman kelas 10 ini ada di jurusan TMPO, ada yang geologi pertambangan, ada yang teknik otomasi industri dan sebagainya, sesuai dengan pilihan atau peminatan pada saat mendaftar PPDB kemarin. Dari 11 kompetensi ini, jumlah siswa SMK 2 Depok, jadi dari Anda sekalian, anak-anakku sekalian, sampai dengan kakak-kakak kelasmu, kelas 4, karena di sekolah kita ini program 4 tahun, ada yang 3 tahun juga, itu dalam satu angkatan kurang lebih berjumlah sekitar 680 sekian. Seperti tahun ini, kelas 10 itu sejumlah 680 sekian. Nah, kalau kita kalikan 4, rata-rata teman-temanmu dan kakak-kakak kelasmu itu semua berjumlah sekitar 2.300 sekian. Jadi cukup banyak. Nah, ini anak-anak kelas 10 harus tahu. Jadi di sekolah kita nanti temannya banyak, satu angkatan sekitar 600 sekian. Jadi besok kalau suatu saat bertemu, ya sangat mungkin bertemu dengan kakakmu kelas 11, kelas 12, atau kelas 13, kelas 4. Nah, ini anak-anakku harus tahu. Kemudian di sekolah kita, alhamdulillah untuk fasilitas dan sarana ini sudah cukup baik, cukup lengkap, dan sekolah berkomitmen untuk ke depan perbaikan sarana prasarana dan alat pembelajaran, baik itu teori maupun praktek, itu akan selalu kita tingkatkan. Kemudian di sekolah kita, di SMK Negeri 2 Depok, itu memiliki visi sekolah atau disebut dengan visi SMK Negeri 2 Depok, yaitu terwujudnya sekolah unggul penghasil sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur dan kompeten. Nah, anak-anakku sekalian, visi sekolah ini sekilas kalau kita baca atau kita dengarkan itu memang sebagai sebuah ungkapan atau kalimat, tetapi di dalam implementasinya, di dalam pelaksanaannya ini tidaklah mudah atau harus diperjuangkan. Nah, siapa yang berjuang? Yang berjuang adalah kita semua, Bapak Ibu guru dan termasuk anak-anakku juga. Jadi dalam pembelajaran besok, kami, Bapak Ibu guru di SMK Negeri 2 Depok itu sudah berkomitmen untuk menuju ke visi sekolah. Visi itu pandangan jauh ke depan. Itu yang nanti akan mengantarkan anak-anakku semua yang sudah tadi disampaikan visinya, SDM yang berbudi pekerti luhur dan kompeten. Ini tidak mudah. Berbudi pekerti luhur pada kondisi saat ini bukan sebuah hal yang ringan, karena pengaruh di luar itu sangatlah kuat. Jadi anak-anakku semua, saya pesankan selama belajar di SMK 2 Depok, mari bersama dengan Bapak Ibu guru dan orang tua di rumah itu bersama-sama, karena yang akan banyak berpengaruh itu adalah di lingkungan orang tua, di lingkungan rumah, masyarakat, itu yang paling kuat. Kemudian baru di lingkungan sekolah. Tapi karena saat ini masih dalam masa pandemi, kita tidak mungkin melaksanakan pembelajaran sehingga anak-anak tidak bisa berada di lingkungan sekolah. Nah, ini
membentuk budi pekerti ini bukan perkara yang mudah, karena saat ini kita ketahui bersama bahwa pengaruh lingkungan itu sangatlah kuat, apalagi didukung dengan situasi saat ini, modernisasi di bidang IT, adanya gadget, adanya HP, adanya iPhone dan sebagainya, itu sangat memiliki pengaruh yang kuat. Nah, anak-anak harus bisa memilah dan memilih. Hati-hati di sini, tidak semuanya kemudian harus diikuti, tapi harus ada pilihan mana yang bisa kita ambil dan mana yang tidak perlu. Jadi belum saatnya. Jadi fokuslah kepada sekolah. Kemudian kompeten itu artinya bahwa anak-anak harus memiliki kemampuan, kompetensi sesuai dengan kompetensi masing-masing yang diambil. Sehingga ketika lulus dari SMK 2 Depok sudah memiliki keahlian, memiliki kompeten, memiliki skill. Jadi di sekolah kita selalu mengajarkan bahwa anak atau siswa yang lulus dari SMK 2 Depok itu harus memiliki kompeten, memiliki skill. Karena sesungguhnya nanti ketika anak-anakku sudah lulus, itu yang akan diuji ya kompetensi kalian. Apakah itu mencari pekerjaan, apakah itu akan melanjut ke jenjang yang lebih tinggi, ataukah akan berwirausaha. Itu yang diadu adalah kompetensi anak-anak sekalian. Nah, untuk itu sekali lagi tadi sudah saya sampaikan profil dan visi SMK Negeri 2 Depok. Semoga anak-anak siswa-siswa kelas 10, siswa baru ini bisa memahami sambil nanti selama masa pembelajaran karena belum pernah datang ke sekolah ya paling tidak sudah paham informasinya. Kemudian pesan saya, semoga anak-anak kelas 10 yang masuk saat ini besok semuanya bisa lulus sampai pada saatnya. Yang program 3 tahun ya lulus 3 tahun, yang program 4 tahun ya lulus selama 4 tahun. Saya sampaikan seperti ini karena sudah ada pengalaman bahwa ada beberapa temanmu atau kakak-kakak kelasmu yang terpaksa tidak berhasil karena sesuatu. Nah, saya berharap ini untuk kelas 10, mari kita fokus belajar bersama dengan Bapak Ibu guru. Kalau perlu komunikasi dengan Bapak Ibu orang tua di rumah. Baik, saya kira demikian Bu Rumini yang bisa saya sampaikan pada anak-anak kita siswa kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Waktu saya kembalikan pada Bu Rumini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus Waluyo untuk penjelasannya tentang visi dan misi sekolah serta profil sekolah. Mudah-mudahan anak-anakku bisa bisa menerapkan ini dalam pembelajaran sehingga nantinya bisa yang diharapkan dari Bapak Kepala Sekolah lulus semuanya nanti pada waktunya kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan bicara masalah sejarah sekolah ini. Di sini ada Pak Agung selaku alumni dan beliau pasti akan lebih tahu tentang bagaimana sih sejarahnya tentang SMKN 2 Depok kayak gitu. Kenapa sih kok bisa trennya jadi Stembayo, kenapa kok mereka lebih terkenal dengan Stembayonya kayak gitu. Mungkin nanti Pak Agung bisa menyampaikan lebih jelasnya. Monggo Pak Agung, silakan. Terima kasih Bu Runi waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Salam Stembayo. Salam Stembayo. Salam Stembayo. Kenapa demikian? Ini sudah menjadi trademark kita bahwa meskipun nama sekarang adalah SMK Negeri 2 Depok, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa dulunya memang bernama STM Pembangunan Yogyakarta. Sedikit cuplikan sejarah berdirinya SMK ini atau STM ini ketika beliau Bapak Presiden Bapak Soeharto mempunyai rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita pada tahun 70-an, disitulah baru gencar-gencarnya untuk mendidik teknisi-teknisi muda. Nah, kebetulan beliaulah yang menggagas untuk mendirikan
STM pembangunan se-Indonesia. Pada waktu itu hanya ada 8 STM pembangunan di Indonesia. Contohnya misalnya STM pembangunan di Makassar, STM pembangunan di Surabaya, STM pembangunan di Temanggung, STM pembangunan Yogyakarta, STM pembangunan Semarang, STM pembangunan Jakarta, STM pembangunan Medan, kalau nggak salah ya. Nah, pada tanggal 29 Juni 1972 itulah saat berdirinya STEM Bayu ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa umur kita sudah 49 tahun. Insya Allah tahun depan kita menyambut tahun emas STEM Bayu. Nah, kebetulan dalam hal ini saya sebagai IKA atau Ikatan Alumni STEM Bayu se-Indonesia, maka pada kesempatan ini saya dan teman-teman menggalang ide-ide, menggalang gagasan, menggalang dana untuk menyambut STEM Bayu emas yang insya Allah akan kita rayakan di tahun depan. Oke, sementara itu dulu yang saya tahu dan saya alami, Bu Rudi. Terima kasih. Oke, Pak Agung, terima kasih. Tapi ini ada hal yang ingin saya tahu, Pak. Ini anak-anak juga pengen tahu. Apakah jurusannya itu, kalau dulu jurusannya apa aja sih? Kalau sekarang kok bisa sampai 11 kayak gitu? Kalau dulu jurusannya apa aja kayak gitu? Terus kemudian belajarnya bagaimana kayak gitu anak-anaknya pada saat zamannya Pak Agung kayak gitu? Oke, jadi dulu ketika berdiri itu hanya ada 5 jurusan dengan istilah namanya BELMOK, bangunan, elektronika, mesin, otomotif, kimia, dan geologi pertambangan waktu itu. Dan ketika berdiri yang berbeda dengan STM pembangunan yang lain adalah adanya geologi pertambangan. Se-Indonesia hanya di Jogja saja. Nah, sekarang sesuai perkembangan pengetahuan ilmu dan kebutuhan di dunia industri, dunia usaha, ini jadi luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, sekarang sudah ada 11 kompetensi jurusan, sehingga adik-adik semua kemarin saya yakin memilih dengan tenang, milih dengan happy, mestinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh adik-adik belajar di STEM Bayu ini. Demikian, Bu. Oke, baiklah anak-anakku, tadi sudah mendengar bagaimana penjelasan dari Pak Agung tentang sejarah, tentang bagaimana dari 5 jurusan kemudian sekarang menjadi 11 jurusan. Nah, sekarang kita akan bertanya terhadap Pak Roto tentang masalah kurikulum, karena beliau adalah Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum. Nah, Pak Roto, ini kalau menurut Pak Roto, kurikulum yang diterapkan di sini itu kurikulum yang bagaimana sih? Kemudian ada hal penting nih Pak Roto yang ingin kami dan anak-anak di sini tahu tentang kriteria kenaikan kelas kayak gitu. Jadi kalau mau naik kelas itu kriterianya harus bagaimana sih kayak gitu? Ini monggo Pak Roto kalau ada yang mau dijelaskan kepada anak-anak kayak gitu. Ya, terima kasih Bu Romini. Saya akan menyampaikan kurikulum yang kita terapkan di SMK 2 Depok ini dan juga kriteria kenaikan kelas ya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dan menyampaikan selamat kepada anak-anakku kelas 10. Kepada anak-anakku kelas 10 ya, selamat ya, kalian diterima di SMK 2 Depok dan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMK 2 Depok ya. Pada kesempatan ini anak-anak, saya akan menyampaikan terkait dengan kurikulum. Jadi kurikulum yang diterapkan di SMK 2 Depok adalah kurikulum 2013 revisi. Namun tidak menutup kemungkinan karena sekolah kita ini termasuk SMK PK, SMK Pusat Keunggulan,
maka sangat dimungkinkan tahun ini akan diterapkan kurikulum baru. Namun sampai saat ini yang masih ya kita terapkan belum ada perubahan, yaitu kurikulum 2013 revisi. Jadi di kita di kerangka kurikulum itu ada pertama ada bidang keahlian, bawahnya program keahlian, bawahnya kompetensi keahlian, dan bawahnya nanti ada struktur kurikulum. Jadi itu beda dengan ketika kalian di SMP. Jadi di SMK ini sangat spesifik. Nah, jadi itu di kita ini ada 3 bidang keahlian. Ada bidang rekayasa, teknologi dan rekayasa, kemudian energi dan pertambangan, kemudian ada teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian program keahlian, mungkin kalian kemarin sudah melihat dan memilih ya. Ini ada konstruksi properti, kemudian ada teknik elektronika, ada teknik ketenaga listrikan, ada teknik mesin, teknik otomotif, teknik kimia. Kemudian juga itu yang masuk teknologi dan rekayasa. Kemudian yang masuk di energi dan pertambangan adalah geologi pertambangan untuk kelas 10. Kemudian yang masuk di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini adalah SIJA, Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi. Nah, kemudian masing-masing kompetensi keahlian ini lama belajarnya berbeda-beda. Jadi di kita ada program 3 tahun, juga ada program 4 tahun. Yang program 3 tahun itu yang pertama ini bodi otomotif, kemudian desain pemodelan, kemudian kimia industri. Nah, yang lainnya adalah 4 tahun semua. Kemudian anak-anak ya di SMK ini yang kita pelajari nanti ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Dan yang paling menonjol di SMK ini adalah nanti di keterampilan atau di psikomotorik atau skill. Nah, ini akan kita pelajari. Banyak kita pelajari, bahkan pembelajaran di SMK ini tidak semua dilaksanakan di sekolah. Ada yang di sekolah, ada juga yang kita pelajari di dunia industri. Kalau sekarang lebih dikenal dengan DEDUGA, dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Dan masing-masing tadi kompetensi keahlian ini sudah mempunyai mitra DEDUGA sendiri-sendiri. Jadi itulah keunikan atau spesifikasi dari kalian belajar di SMK. Itu tentang kurikulum. Nah, kemudian saya juga menjelaskan ya, ini kriteria kenaikan kelas di SMK 2 Depok. Ini perlu kalian ketahui agar kalian bisa berhasil semua dan tidak ada yang gagal atau tidak berhasil di dalam nanti mengikuti proses belajar mengajar. Nah, terutama yang ingin saya sampaikan, kriteria kenaikan kelas dari kelas 10 ke kelas 11. Yang pertama, ini kalian menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi kalian di 2 semester itu ini harus mengikuti dengan baik, dengan tertib. Jangan sampai ada yang tidak mengikuti. Apalagi di masa pandemi seperti ini kalian harus ikuti dengan baik karena kalian akan banyak di rumah. Jangan sampai terlena, kemudian
tidak mengikuti pelajaran. Karena dalam waktu dekat ini kalian akan mendapatkan jadwal untuk pembelajaran. Kemudian yang kedua, nilai sikap atau karakter itu minimal B, baik. Ini harus. Kemudian yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan ini juga sekurang-kurangnya atau minimal baik. Nah ini. Jadi meskipun di masa pandemi ini karena ekstrakurikuler kepramukaan ini wajib, kalian juga harus mengikuti dengan baik, dengan tertib. Meskipun secara daring. Kemudian kriteria yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau keterampilan ini di bawah skor ketuntasan minimal atau SKM atau predikatnya D. Jadi kalau pelajaran umum ini minimal SKM-nya ya, SKM-nya adalah 60. Kalau kejuruan 65. Kalau di bawah itu kalian tidak bisa naik. Maka silahkan ya. Tugas-tugas pembelajaran semua diikuti dengan baik. Kemudian kriteria yang kelima, ini tidak memiliki nilai mata pelajaran C2 dan C3. Ini yang masuk kelompok kejuruan produktif. Masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau keterampilan ini juga di bawah skor ketuntasan minimal atau SKM atau predikatnya D. Ini nggak boleh. Semua kejuruan harus di atas skor ketuntasan minimal. Kemudian yang keenam, ini prosentase kehadiran. Ini secara kumulatif ini 95%. Jadi nilai kehadiran yang alfanya tanpa keterangan ini tidak boleh lebih dari 5%. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, ini semua nilai pelajaran atau kompetensi yang diikuti tidak ada yang kosong. Yang terakhir, ini penting sekali yang terakhir ya. Ini tolong diingat-ingat yang terakhir. Siswa yang tidak dapat melanjutkan dari kelas 10 ke kelas 11 dikembalikan kepada orang tua atau wali. Nah ini yang perlu diingat-ingat, karena kalau tidak naik itu dikembalikan kepada orang tua. Nah, itu anak-anakku, kurikulum dan juga kriteria kenaikan kelas di SMK kita, SMK 2 Depok. Saya kira itu Bu Rumini ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, disampaikan, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Roto. Ini kan masih masa pandemi Pak Roto. Iya. Berarti kan pembelajarannya itu kan masih pembelajaran secara online, secara daring. Nah, ada nggak tips dari motivasi atau tips yang bisa disampaikan oleh Pak Roto kepada anak-anak kelas 10 semuanya, biar nantinya pada saat pembelajaran online itu mereka bisa mengikuti pembelajaran secara lancar dan tidak mengalami hambatan yang berarti. Baik Bu Rumini, terima kasih ya. Jadi saat ini anak-anak ya, ini kita masih di masa pandemi COVID-19 ya. Ini semuanya serba terbatas ya, termasuk pembelajaran kalian. Nah, jadi saran saya ya, ini ya silahkan semua diikuti dengan baik. Jadi di masa pandemi ini boleh dikata semua adalah fleksibel. Nah, jadi seandainya ada tugas-tugas dari guru, silahkan dikerjakan dengan senang hati ya. Jangan sampai ada yang tertekan, terpaksa ya.
silahkan kalian tidak segan-segan untuk konsultasi, komunikasi dengan Bapak Ibu Guru. Silahkan. Dan anak-anak ya, ini kalian diberi keluasan kebebasan untuk mengerjakan ya. Dan sumber belajar ini sangat banyak sekali. Silahkan dengan santai di rumah, kalian bisa browsing ya di internet materi-materi yang diperlukan ya. Tapi yang jelas, kalau ada hal-hal yang mungkin kalian anggap kendala, suatu masalah, silahkan jangan segan-segan untuk disampaikan pada Bapak Ibu Guru. Insya Allah Bapak Ibu Guru termasuk dari jurusan maupun dari guru umum, dari BK, semua akan mendampingi kalian semua. Nah, sehingga kalian bisa berhasil. Pokoknya semua adalah fleksibilitas, fleksibel, luwes lah. Pokoknya mudah kita ikuti dengan senang. Ya. Mungkin itu Bu. Oke, anak-anakku ya, ini selama kalian belajar di rumah, karena masih masa PPKM darurat, ini tolong ya, kalian tetap di rumah, tetap menjaga prokes ya. Ini tetap selalu pakai masker, sering cuci tangan, dan betul-betul jauhi kerumunan. Pokoknya anak-anak kita sepakat semua, penyebaran virus COVID-19 ini kita putus hentikan, kemudian bisa segera hilang, kita segera bisa masuk sekolah kembali, kita bisa praktek secara langsung, ketemu dengan teman-teman yang lain, sehingga kita bisa betul-betul berhasil di dalam belajar kita. Oke ya, itu saran dari Bapak. Pokoknya prokes meskipun di rumah selalu dijaga dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Roto atas apa yang sudah disampaikan kepada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengambil informasi yang sudah disampaikan sama Pak Roto, terutama dalam hal ini adalah tentang kriteria kenaikan kelas. Nah, jangan sampai nantinya kalian pada saat kelas 10 tidak belajar dengan serius sehingga tidak bisa memenuhi syarat untuk naik kelas. Kalau tidak bisa naik kelas berarti harus kembalikan ke orang tua. Nah, itu jangan sia-siakan waktu yang sudah diberikan kepada kalian semuanya. Oke, terima kasih Pak Roto. Terus selanjutnya kita akan kembali sapa alumni ya. Di sini bersama dengan Pak Agung Widiatmoko sebagai alumni SMKN 2 Depok, alumni STEMbayo angkatan tahun 1981. Ya, wow, sudah lama sekali ya Pak Agung. Monggo silakan Pak Agung kalau mau menyapa adik-adiknya. Silakan Pak Agung. Terima kasih Bu Rumini. Sekali lagi pada adik-adik sekalian, saya ucapkan selamat kalian diterima di SMK Negeri 2 Depok atau STEMbayo. Secara tidak langsung, mau tidak mau, suka tidak suka, adik-adik menjadi anggota keluarga besar alumni STEMbayo Yogyakarta. Dalam hal ini kebetulan saya sebagai ketuanya periode 2019 sampai 2024. Nah, ada hal-hal yang menarik dalam hal ini. Satu, adik-adik nantinya bisa menyapa kakak-kakak kamu yang paling pertama atau bareng sampai kakakmu yang baru kelas 11. Adik-adik bisa, bahkan komitmen kami sebagai alumni STEMbayo insya Allah akan membantu kerepotan, kebutuhan adik-adik tentang informasi pekerjaan, tentang mungkin pondokan dan sebagainya. Satu contoh misalnya, adik-adik kebetulan ke Jakarta, tidak punya saudara di sana, silakan cari saja sekretariat Paguyuban alumni STEMbayo. Adik-adik ke Samarinda, adik-adik ke Bontang, adik-adik ke Jabodetabek lah, di sana kakakmu sudah siap menunggu adik-adik semuanya, baik ketika mencari tempat PKL sampai insya Allah mencarikan atau membantu pekerjaan. Sehingga kadang ada istilah STM Pembangunan Yogyakarta itu sekolah kerja. Artinya apa? Seolah-olah lulus dari sini itu
langsung bekerja. Padahal ini semua perlu diatur, perlu dibuat sistem agar alumni yang baru lulus itu bisa direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Rata-rata setiap tahunnya itu kurang lebih ada 300 bahkan sampai 400 perusahaan yang menghubungi SMK Negeri 2 Depok ini untuk merekrut tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jurusan masing-masing. Pesan saya sekali lagi, ikuti pelajaran selama sekolah di STEM Bio ini dengan tertib, dan aturan-aturan yang ada harus ditaati, karena bagaimanapun adik-adik nantinya adalah generasi penerus kami yang nantinya akan membawa bendera STEM Bio semakin tinggi, semakin terkenal, dan insya Allah menguasai Nusantara ini. Demikian Bu Rumi dari saya. Terima kasih Pak Agung. Oh, bukan Pak Agung ya, Kak Agung, karena ini sebagai alumni kayak gitu. Jadi terima kasih Kak Agung untuk motivasinya buat anak-anak semuanya. Oke, kembali ke Pak Roto. Pak Roto ada closing statement yang mau disampaikan kepada anak-anak kayak gitu. Monggo Pak Roto. Terima kasih Bu Mini ya. Terakhir yang ingin saya sampaikan ke anak-anak semua kelas 10 ya. Anak-anakku, silahkan setelah kalian diterima di SMK 2 Depok, belajar dengan sungguh-sungguh bahwa nanti kalian ya, bahwa alumni SMK 2 Depok ada 3 kemungkinan, yaitu B, N, W. B bekerja, N melanjutkan, W wirausaha. Silahkan ketiga-tiganya, yang mau melanjutkan silahkan, yang mau bekerja silahkan, yang mau berwirausaha silahkan. Silahkan kalian berprestasi, membawa nama baik SMK 2 Depok dan juga untuk diri kalian sendiri. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada bapak-bapak yang sudah menyampaikan informasinya tentang profil sekolah, tentang misi visi, kemudian tentang kurikulum, dan juga tentang alumni. Nah, anak-anakku semuanya sudah mendengar semua apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak semua, bapak-bapak yang ada di sini, kayak gitu. Silakan untuk dicermati betul, diperhatikan, dicamkan di dalam hati apa yang sudah disampaikan atau dipesankan oleh bapak-bapak tadi. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat belajar di masa pandemi ini. Jadi silahkan untuk tetap jaga prokes ya. Semoga kalian tetap sehat selalu, semangat selalu, belajar dengan senang dan senang untuk belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.